Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang sangat menarik, debat antara pendeta dengan seorang ustadz, yang pada kesempatan kali ini seorang pendeta menolak, tentunya karena Tuhannya disamakan dengan seorang nabi. Padahal jelas Yesus adalah seorang nabi utusan Tuhan. Bahkan di dalam Bible pun tidak ada satu perkataan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanyalah utusan, melainkan hanyalah seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Tuhannya, karena dia sendiri berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kehendak Bapaknya. Mari kita simak dialog lintas iman yang sangat menarik ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih atas waktu. Masih semangat Ustadz Tatani mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan lagi paparan saya ya. Beliau mengatakan umat Islam juga melakukan demikian ketika kami sholat itu dengan menyebut nama Muhammad. Tetapi Muhammad itu bisa melakukan atau tidak? Ini yang menjadi persoalan. Klaim yang dilakukan oleh Yesus di sini, dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 14, jikalau kamu berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Muhammad bisa melakukannya. Muhammad tidak bisa melakukannya, tetapi yang bisa melakukannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diimani oleh umat muslim sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak Muhammad. Artinya Muhammad tidak sebagai Tuhan. Yang bisa mengabulkan permohonan manusia itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Tetapi Yesus mengatakan, saya bisa mengabulkannya, berarti dia adalah Tuhan. Saya sudah katakan dari tadi, bahwasan melihat siapa Yesus itu jangan hanya melihat dari satu sudut pandang seperti yang dilakukan oleh Ustadz Dedat, pendebat-pendebat muslim yang lain seperti Zakir Naik ataupun yang lain-lain. Jangan ditiru sudut pandang mereka, karena sudut pandang mereka itu menyesatkan manusia. Tetapi gunakanlah akal kita, gunakanlah logis kita untuk memahami Alkitab itu dan melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Saya sudah katakan dari tadi, jangan berpatokan ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai seorang utusan. Seorang presiden juga ketika dia ingin melakukan pekerjaannya, dia bisa saja menyamar dengan mengatakan saya sebagai utusan. Itu logis enggak? Logis. Saya sudah sampaikan dari tadi bahwasan logis yang saya sampaikan ini jangan ditolak hanya karena mengedepankan ego. Dengar baik-baik ya. Jangan hanya mengedepankan ego, tetapi hal-hal logis yang saya sampaikan tadi itu ditolak mentah-mentah. Presiden itu ketika dalam penyamarannya, dia mengklaim dirinya itu sebagai utusan. Bisa tidak logis? Logis tidak? Logis. Para raja dulu juga demikian. Ketika dia melakukan penyamaran, makanya saya sering nonton film kerajaan. Raja itu ketika dia melakukan penyamaran itu, dia tidak mengaku dia sebagai raja, tetapi dia itu mengingkari dirinya sebagai raja, tetapi dengan mengatakan saya ini bukan raja. Bisa saja saya ini hanya seorang utusan, saya ini hanya seorang prabu, ataupun jabatan-jabatan yang lain. Logis nggak? Logis. Kenapa bisa logis? Karena itu sudah dilakukan oleh para raja-raja terdahulu. Maka di sini Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya ketika dalam keadaan sebagai manusia itu dia merendahkan dirinya sama seperti manusia, maka dia tidak pernah mengatakan diri sebagai Tuhan. Kalau dia mengaku diri sebagai Tuhan, maka dia akan bertentangan dengan kitab para nabi, karena para nabi sudah menyampaikan bahwasan Tuhan itu bukan manusia. Artinya ketika dalam keadaan dia berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia mengatakan diri sebagai manusia, maka orang-orang Yahudi akan melempar dia dengan batu. Maka cara satu-satunya dengan cara apa? Dengan cara mengatakan, dengan cara menyamar, dengan mengatakan bahwasan aku adalah utusan. Sama seperti seorang raja, ketika dia menyamar, dia mengatakan aku hanya sebagai seorang prabu, aku hanya sebagai seorang utusan.
Logis kan? Logis. Maka saya katakan dari tadi, jangan pernah melawan meme bos debater, karena meme bos debater adalah berbicara tentang kelogisan dalam berdialog. Oke. Jadi gini nih, kamu mau berdoa, ada orang berdoa apapun, kalau melalui para nabi, pakai Nabi Muhammad, pakai Yesus, tetap mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Harus mengikuti perintah Bapa Tuhan yang mengutus dirinya. Mana buktinya? Coba Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika aku mengatakan A, itu perintah Tuhan yang memerintahkan saya. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau kamu mengikuti perintahnya utusan manusia, ya kamu salah nih. Wong manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dia sampaikan adalah perintah Tuhan yang mengutus dirinya. Masa ada Tuhan mengatakan gini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Terus, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku. Oh, Tuhan tidak mengikuti kehendaknya. Tuhan itu mempunyai sifat irodot, berkehendak. Coba Islam itu, sifatnya Tuhan apa? Berkehendak. Tapi kalau Yesus, aku tidak mengikuti kehendakku. Ya, padahal yang namanya Tuhan itu mempunyai sifat kudrot, irodot, kuasa, dan berkehendak. Tapi coba kata Yesus, apa? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku. Masa Tuhan tidak mempunyai sifat kehendak? Ya. Jadi kamu itu mau mentuhankan Yesus kayak apapun, dibantah oleh Yesus. Makanya musuh terbesarnya Kristen, Bible. Ya, silakan nih. Apapun yang kamu narasikan untuk mentuhankan Yesus, saya akan luruskan dengan Bible ucapan Yesus. Silakan. Oke, saya akan lanjutkan paparan saya ya. Jadi begini, Komal-komal ini kalau masih menerima meme bos naik ke atas untuk berdialog, saya yakin dalam 1 tahun kemudian yang nonton ini akan menjadi murtad semua. Kalau yang percaya ketik di bawah yes, amin katakan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Lanjut. Jangan lupa yang di bawah ketik yes ya, amin katakan amin kalau percaya. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini. Lanjut aja, men. Ini di bawah ini malah aneh-aneh. Masa dia bilang amit-amit? Lanjut, men. Pula. Oke, banyak yang yes tuh banyak yes tuh, banyak yang senyum senang. Bahkan amit-amit. Ya lanjut. Oke. Jadi Ustaz Tata ini bilang begini ya, musuh terbesar umat Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Maka saya akan mengkontratek kepada Ustaz Tata dengan mengatakan musuh terbesar umat Islam adalah mengedepankan ego. Jadi musuh terbesar umat Islam itu adalah akal dan logikanya mereka berpikir. Ini musuh terbesar mereka nih loh. Saya lanjutkan lagi ya. Kenapa saya katakan bahwasan musuh terbesar umat Islam itu adalah akal dan logika mereka? Karena mereka itu menolak bahwasan Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia. Bayangkan saja ya, kalian di bawah ini dengar baik-baik ya. Manusia ini yang tidak mempunyai sifat absolut, lalu mengukur Tuhan yang mempunyai sifat absolut. Itu bagaimana mungkin, bro? Bagaimana mungkin manusia menjengkali langit? Ini sama saja manusia itu disuruh menjengkali langit. Kan lucu jadinya. Jadi saya katakan kepada kalian, sebagai manusia ciptaan Tuhan itu jangan pernah merendahkan Tuhan dengan mengatakan mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Kata mustahil itu hanya disematkan kepada ciptaan. Kata mustahil itu hanya disematkan kepada manusia yang tidak punya kemampuan, yaitu Maha Kuasa. Tetapi Tuhan itu harus disematkan, Dia itu sebagai Maha Kuasa. Maka saya harus mengulang lagi paparan saya tadi, bahwasan ketika murid-murid Yesus dalam keraguan kepada dirinya bahwasan siapa dirinya, dia mempertegas kepada murid-muridnya. Nah, ketika muridnya bertanya kepada Yesus, yaitu Filipus, Tuhan,
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Artinya murid-murid di sini tidak percaya kepada Yesus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Maka mereka menuntut kepada Yesus. Yesus ini omong kosong. Kami minta Yesus tunjukkan aja Tuhan itu kepada kami. Maka mereka menuntut, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Telah sekian lama aku ini sudah bersama dengan kamu, tetapi kok kamu tidak mengenal aku ya? Barang siapa dia melihat aku tuh dia telah melihat Tuhan. Aku dan Tuhan itu adalah satu kami ini. Kenapa kamu masih dalam keraguan-raguan? Kalau kamu masih dalam keraguan-raguan, maka aku akan berkata kepada kamu, mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Bagi manusia Tuhan itu tidak akan mungkin menjadi manusia, tetapi bagi saya Tuhan itu bisa menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Maka saya sudah katakan dari tadi, musuh terbesar umat Islam itu adalah melawan akal dan logikanya itu berpikir. Itu musuh terbesarnya. Bayangkan saja manusia berani mengukur Tuhan, bro. Itu gawat nggak coba? Tetapi tidak untuk Kristen. Kristen mengakui kemahakuasaan Tuhan dengan mengatakan Tuhan bisa menjadi apa saja. Tuhan jikalau dia ingin menjadi angin, dia akan bisa menjadi angin. Ketika dia ingin menjadi api, dia akan bisa menjadi api. Ketika dia ingin menjadi kapal laut, dia akan bisa menjadi kapal laut. Kenapa dia harus bisa? Karena dia Maha Kuasa. Nah, Tuhan kalian bisa apa? Tuhan kalian tidak bisa melakukan apa-apa karena dia bukan Maha Kuasa. Jadi Maha Kuasa yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran itu cumalah klaim semata, tetapi tidak bisa dibuktikan secara empiris dan secara historis. Maka saya katakan itu hanyalah klaim teologi. Ditarik Roh Kudus lagi. Saya tanggapin nggak? Assalamualaikum semuanya. Ini antara ini sebentar ya. Ini antara Pak Meme sama Ustadz Tahta. Nanti kalau mau nanggepin kalau sudah selesai ya. Me masih hidup Me. Halo Me. Oke, dengar Me. Oke, dengar lanjut. Oke. Jadi gini nih, kata-kata saya mengatakan musuh terbesarnya Kristen itu adalah Bible, kitabnya sendiri. Contoh, ketika Kristen itu mengatakan Tuhan itu Trinitas, dibantah oleh Bible sendiri, Markus 12:32. Ketika Kristen mengatakan Tuhan itu bisa dilihat karena menjelma, dibantah oleh Bible Yohanes 5:37. Ketika Kristen mengatakan Tuhan menjelma turun menjadi manusia, dibantah dengan 2 Tawarikh 6:18 atau 1 Raja-Raja 8:27. Ketika Kristen mengatakan Tuhan itu menjadi manusia, maka dibantah oleh Bilangan 32:19 atau Hosea 11:9. Terus ketika Kristen mengatakan Yesus Tuhan karena dia satu dengan Bapa, dibantah oleh Yohanes 17:21. Ketika Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan karena bukan dari dunia, maka dibantah oleh Yohanes 17:14. Ketika menurut Kristen hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus, ternyata dibantah oleh apa? Oleh Yesus itu sendiri, oleh Yohanes 17:3, bahwa hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai utusan. Makanya dari tadi nih, setiap kamu pakai dalil Bible untuk mentuhankan Yesus, selalu saya bantah pakai Bible. Coba dari awal itu loh, saya udah pakai Quran saya itu. Contohnya saya mengatakan, oke nih, kamu itu panjang lebar bahwa keselamatan masuk surga percaya ke Yesus. Saya ngomong, oke, percaya sebagai apa nih? Kalau saya kan percaya dia sebagai utusan nih. Pertanyaannya, kalau ingin hidup yang kekal, mengimani Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Lalu ternyata dalil yang ditampilkan sebagai utusan, gak ada sebagai Tuhan. Berarti musuh terbesarnya Kristen adalah Bible itu sendiri. Nah sekarang masih berlanjut, silakan kamu narasi lagi. Akan saya bantah pakai Bible. Ayo silakan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Jadi begini ya, persoalan tentang ketuhanan Yesus saya rasa dari tadi sudah panjang lebar saya menjelaskan, bahkan secara detail. Bahkan saya yakin di bawah itu semuanya ketik yes. Tadi tuh saya melihat semuanya yes, jarang banget
Maka untuk membuktikan lagi kita lihat di bawah ketikan mereka nih, kita tunggu. Pasti semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan saya ke dalam konsep ketuhanan yang diimani oleh Ustadz Tata. Apakah Ustadz Tata bersedia? Wow, bersedia banget. Malah seneng nih, seru ini. Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Tata, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Kuasa yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran, tetapi itu hanyalah sebagai tulisan, tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Apakah itu sudah cukup bagi Ustadz Tata? Ya, kan kita harus pakai dalil. Mana Allah itu Maha Kuasa? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu banyak, ratusan saya hafal itu. Ya, terus kamu minta kuasa seperti apa? Misalnya Yesus itu Tuhan, coba kuasa dia seperti apa? Saya contohkan pakai Quran, silakan. Mau minta contoh kuasa seperti apa? Kalau Yesus bisa berbuat apa? Silakan. Pak Meme tolong dibuka mute-nya. Tolong diingat juga ya, setelah berbicara tolong di mute lagi gitu. Tadi jadi begini ya, Ustadz Tata kebingungan, maka beliau itu harus mengkomparasikan ke dalam Yesus lagi. Saya ulangi lagi ya. Silakan. Saya ingin mengatakan kepada Ustadz Tata. Kok tertawa? Moderator jangan tertawa ke moderator. Saya tidak tertawa, saya mau mendukung Mehmet. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya Ustadz Tata dengan baik-baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya tertulis di dalam Al-Quran, itu hanyalah sebagai sebuah tulisan yang mengakui bahwasan dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Tata, apakah Ustadz Tata mempercayai bahwasan Allah itu sebagai Maha Kuasa tetapi hanya tertulis tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa? Silakan. Oke. Pertama nih, kita harus adil ya. Pertama, Tuhan itu Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Lalu ditanyakan apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah 4, Al-A'raf 54, Yunus 3. Nah sekarang nih kuasanya Yesus apa nih? Menciptakan langit dan bumi enggak? Mana dalilnya? Silakan. Oke, jangan lari ke Yesus lagi ya. Berarti ketika saya mencatat sebuah kitab, saya mengatakan Ariel Peter Pan adalah Maha Kuasa, apakah Anda mau menyembahnya? Sedangkan Ariel Peter Pan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Ariel Peter Pan jangan disamakan dengan sosok Ariel Peter Pan, tetapi ini hanya sebuah nama, sebuah lafal ya. Saya menciptakan sebuah kitab, lalu saya menciptakan sebuah lafal namanya Ariel Peter Pan, lalu saya klaim Ariel Peter Pan ini adalah Maha Kuasa, tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa. Apakah Anda mau mempercayainya? Oke. Ada buktinya dia. Apakah Ariel mengaku utusan? Kalau Nabi Muhammad kan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nabi Muhammad mengatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan adalah wahyu. Apakah Ariel pernah mengatakan udah di mute dulu, Pak Meme, nggak bisa ingat coba. Silakan Ustadz Tata. Kemute Ustadz, saya mau mute Meme kok Ustadz Tata mute. Lanjut. Jadi gini nih, apakah Ariel ngaku dia utusan? Kalau Nabi Muhammad kan ada ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya diutus untuk seluruh alam. Yesus ngaku juga, aku diutus untuk Israel saja. Matius 15:24. Ya, kita percaya harus ada dalil nih. Kalau saya percaya kepada Ariel, apakah dia itu menciptakan langit dan bumi? Emangnya dia ngaku utusan? Kalau Yesus dia ngaku utusan, Nabi Muhammad ngaku utusan. Maka tugas kita percaya atau enggak? Ya kamu itu aneh, nyontok ke Ariel. Selalu kamu nyontok ke Yesus. Yesus ngaku apa? Utusan, Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nabi Muhammad juga gitu, utusan, Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Saya percaya itu. Yesus juga saya percaya. Utusannya Allah, penyampai firman, Nabi, mentuhankan Allah. Jadi kamu tuh contohnya kok ke Ariel gimana sih? Silakan. Iya, jadi saya ingin menyampaikan bahwasan memang kalau berkaitan dengan Meme Bos orang akan kelimpungan. Kelimpungan gimana? Karena dia jawabannya itu tidak terkorelasi dengan pertanyaan. Saya ulang. Dengar baik-baik Ustaz, dengar ya. Saya menciptakan sebuah kitab, lalu saya
memberi nama Tuhan itu dengan Sontoloyo. Lalu Sontoloyo ini saya mengakui dia sebagai Maha Kuasa. Apakah Anda mau mengimani kitab yang saya catat ini? Tidak. Apa alasannya? Ya, alasan karena bukan. Alasannya apa? Ya, alasannya kan tidak ada dalilnya dalam kitab suci. Sama seperti gini, Mei. Kamu percaya nggak? Kenapa kamu percaya kalau Yesus itu utusan? Oke, nah sekarang kamu percaya nggak Yesus itu utusan? Kenapa percaya? Coba. Bentar bro, jangan kembali ke sana lagi. Ya sama saja kan. Jangan kembali ke sana lagi. Ya, jawaban kamu saya tidak percaya. Kita berfokus di sini dulu. Iya, saya akan menguji kemampuanmu dulu supaya kau dibuat pulang dulu di sini. Iya, saya tidak percaya. Ya susah. Terus apa pertanyaannya? Ya silakan, ayo. Jadi begini, saya ingin menegaskan kepada Ustadz Tata, sekaligus menyadarkan teman-teman, bahwasan mengimani sebuah kitab suci yang mengklaim Tuhan sebagai Maha Kuasa itu tidak cukup dari akal dan logika manusia berpikir. Itu harus dipahami ya. Yang cukup itu ketika Tuhan yang diklaim, yang terkonfirmasi di dalam kitab suci itu harus bisa membuktikan secara langsung, itu baru benar. Itulah diterima oleh akal dan logika. Makanya saya sudah mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Tata tadi, bahwasan apakah Ustadz Tata itu sudah merasa cukup ketika hanya mengimani klaim di dalam Al-Quran bahwasan Allah itu sebagai Maha Kuasa tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa? Silakan jawab. Oke. Maka kita yang lain ini kan mau percaya atau tidak, nih gini, Di mute. Sekarang gini, nih. Untuk percaya atau tidak, ini kan diskusi Kristen dengan Islam. Maka ketika kamu bertanya, saya harus pakai dalil nih, yaitu saya, Tata, kalau ada orang seperti ini nih, ya saya tidak percaya. Kan saya udah Islam ini, kamu Kristen. Sehingga apa yang kamu pertanyakan, saya harus pakai dalil. Ketika saya bertanya, kamu pakai dalil, kan sama-sama punya kitab ini. Kenapa kamu lari kemana-mana yang bukan Tuhan, yang bukan utusan Tuhan? Ya. Gimana? Lalu saya wartakan kepada Ustadz Tata. Ya, saya karena percaya. Tuhan yang saya catat ini tidak bisa membuktikan apa-apa, tetapi hanya klaim saya dia Maha Kuasa. Maka saya mengkorelasikan di dalam ajaran Ustadz Tata itu bahwasan Anda ini merasa cukup ketika membaca sebuah buku yang mengatakan bahwasan nama Tuhan pencipta alam semestanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat Anda sudah merasa cukup, tetapi tidak perlu butuh pembuktian. Ini yang saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda sudah merasa cukup sekali ketika hanya membaca sebuah buku mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, tetapi tidak bisa membuktikan apa-apa? Ini kalau saya ke Nabi Muhammad cukup. Kok ke Nabi Muhammad lagi? Oke. Kalau bukan Nabi yang saya percaya tidak cukup. Nah terus apa lagi pertanyaannya? Nanti saya tanya balik loh. Nah, silakan. Udah aku jawab tidak cukup. Silakan. Terus. Ustadz Tata, Anda merasa cukup itu Anda harus menyampaikan alasan-alasannya. Alasan begini contoh. Saya merasa cukup. Tuhan saya tertulis di dalam Al-Quran sebagai Maha Kuasa. Cukupnya bahwasan sebelum para sains itu membuat saya sudah merasa cukup karena saya mempercayai Al-Quran itu sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena ilmuwan belum itu. Ya sudah. Kok jadi lari? Kok jadi lari ke Yesus? Gimana moderator? Kan aku jawab. Positif dong. Sudah dijawab. Jawab. Saya uji juga kemampuan Ustadz Tata. Jangan saya aja diuji dari tadi. Saya uji juga kemampuan Ustadz Tata. Sudah dijawab. Gini Bang Meme. Gini Bang Meme. Abang jangan ingini jawaban orang itu seperti keinginanmu.
Ini Kamu hebat jangan kali. Kamu bantu saya tata udah kau ada jangan saya, kamu menginginkan jawaban orang itu sesuai apa jawabanmu. Ini orang jawab ada dengan prinsipnya kamu. Ini orang jawab ada dengan prinsipnya kamu ingin jawabannya seperti kamu. Ini gimana sih? Atau mau pindah tema, menguji Al-Quran dengan Bible. pindah topik Siapa aja. yang layak, yang mana yang layak dikatakan kitab suci. Udah kasih yang tadi aja tadi. Belum tadi langsung. Jawab. Anda mengatakan tidak bisa menjawab. Kan aneh banget, Memet. Oke, ganti topik lah kalau gitu udah. Ini kita apa? Kita Kamu, suci. kamu mau ngajak saya diskusi? Moderator, naikkan Kristen satu lagi lah biar 282 lah. Ini 8 Kristen dia. Oh iya ya. Ayo kawan kita Kamu berdua. jangan lari. Ya tapi saya Kan enak kalau ada Memet, ada lucu-lucuannya gitu loh. tapi saya bukan Kristen mainstream ya. Berbeda. Oh berbeda ya? Gimana ini? Udah Kristen lawan Kristen udah kalau begitu. Oh Kristen lawan Kristen. Kristen mainstream lah. Kristen lawan Kristen nanti kita. Ayo silakan Met. Kristen lawan Bang Laban. Kau Kristen apa? Protestan, HPB saya. Kau percaya Yesus Tuhan nggak? Enggak, Hah? enggak. Tendangan saya kau di sini berarti. Bukan seperti itu. Teruskan bro. diskusinya teruskan dengan Bang Laban Saya ke Memet nih, karena Memet saya lantik jadi profesor. Lawan Met, ayo Bang Laban. Tapi Kudukung ini kau, Met. dulu nggak enak nanti. kudukung kau. Saya dukun Laban lah kalau gitu. Ya, ayo. Mohon izin Ustaz Tata, kalian berdua aja lawan saya ya. Loh enggak, tadi dilanjutkan saja pertanyaan Bang Laban. Apakah Bang Laban itu mengaku bahwa Yesus itu Tuhan? Lanjutkan pertanyaannya ke Bang Laban. Iya lanjutkan. Yang mendukung Laban silakan ketik yes. Yang mendukung Memet ya Memet yes. Jawab Bang Laban. Apakah Anda itu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, Bang Laban? Udah Jawab. sejak tadi, bukan. Bukan gimana tanggapanmu Apa? Ya tanggapanmu lah waduh. Apa alasanmu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kau sampaikan alasanmu cepat. Tuhan ada dulu. Memang kan, di Bible Tuhan. tidak ada seperti itu di mana Yesus aku Tuhan Enggak serabuan. Biarkan mereka Bang Arif, biarkan. Masalah Tuhan aja kan. Silakan. Jangan ikutkan juru selamatnya, Tuhan aja. Oke, ributkan Tuhan aja lah kalau gitu. Ya memang kada di Bible nggak ada yang detail ya tentang Yesus pengakuan dirinya adalah Tuhan, tidak detail ya. Yang ada adalah Tuhan yang seperti di Yohanes 13:13 dari perdebatan, jadi tidak final dia tuh. Oke, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan sama kamu bisa jawab. Lukas 23:43 ketika dalam konteks penyalipan Yesus memvonis orang di sampingnya masuk surga dengan mengatakan bahwasan hari ini juga engkau akan bersama aku ke dalam taman Firdaus. Artinya di sini Yesus memvonis orang itu masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Saya ingin bertanya kepada kamu, tunjukkan kepada saya nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesus yang bisa. Dia Tuhan atau bukan? Ya, bukan Tuhan. Loh, dia bisa memvonis orang masuk surga. Kamu tahu nggak? Di dalam agama Samawi itu, Yahudi, Kristen maupun Islam itu mengakui bahwasan yang berhak memvonis seseorang masuk surga ataupun neraka itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Tapi di sini Yesus bisa melakukan itu. Ya, neraka surga itu juga kurang jelas di Bible ini. Mulai neraka surga pun kurang jelas juga ini orang Iya, apalagi perjanjian lama gak ada surga neraka perjanjian lama coba. Gawat. Surga neraka di dalam perjanjian lama itu belum ada karena Tuhan itu belum menyampaikan. Tetapi di zaman Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dia menyampaikan secara detail bahwasan kehidupan berikut itu kita akan tinggal di surga, bro. Tapi kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga kan itu. Kehendakmu di bumi seperti di surga kan ada kata surga di situ. Makanya Yesus mendekat sendiri. Jika kamu ingin berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
Ya. Masa kamu tidak baca ayat itu? Kamu di sini menyangkal sih? Enggak menyangkal. Saya apa adanya aja. Apa perlu saya menyadarkan kamu gitu? Ya, perlu disadarkan. Saya cuma cukup sadar kok. Kau belajar Alkitab 1000 tahun baru datang lawan saya. Kalau hanya modal baca satu ayat datang lawan saya, jangan nanti di sini nanti hantar. Boleh saya tes Anda, boleh saya tes Anda. Kau tes saya lah sampai bosan kau tes. Tepat. Oke, saya tes ya. Mana dia ayat tesnya? Ayat tes. Lukas 12 ayat 52, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. Apa? Itu kan kata perumpamaan. Iya, apa penjelasannya? Ya, perikopnya apa dulu? Baca perikopnya, kita lihat perikopnya apa di situ. Ya, jelaskan aja menurut apa? Apa arti 5 sisi bisa. rumah? Di situ konteksnya konteks apa dulu? Kalau kau datang sepenggal ayat, jawab semua. Ya nggak ada konteks. Iya, artikan aja, coba artikan aja. Apa yang diceritakan di situ? Iya, ceritakan coba. Jelaskan ke saya. Ya kau bacakan secara detail, baru saya menyimpulkan dari ayat-ayat yang lain. Kau harus berhadapan dengan saya hari ini karena kau ini telah menyimpulkan. Tinggal jelaskan saja, Me. Kalau ada bilang bahwa itu adalah perumpamaan yang bagaimana maksudnya Bang Laban, gitu aja. Dijelaskan, tolong. Saya jarang sekali mendengar penjelasan atau di mimbar khotbah 5 orang dalam satu rumah, itu apa artinya? Jadi begini ya, Kristen yang hebat itu ketika menjelaskan Alkitab itu dia harus tahu dulu konteksnya apa yang dipertanyakan ini. Maka ketika dia sudah tahu konteksnya, maka baru bisa dijawab dan dikorelasikan dengan ayat yang lain. Kalau hanya penggal begini diam ya mau paus pun kamu suruh tidak bisa menjawab dia itu. Masalahnya Yesus sangat sering menyebut 5 garis bodoh, 5 garis pintar. Oke, sekarang kamu bacakan aja ayat sebelumnya sekitar itu ayat berapa itu? Lukas berapa? Lukas 12 ayat 52. Ayat 52. Nah, coba kamu baca dari 50-nya coba. Enggak, saya harus mau fokus ini 5 orang. Ya, saya lihat konteksnya, bro. Jangan kau paksa. Mestinya kau yang baca, Me. Mestinya kau yang baca, Me. Mestinya kau yang baca, Me. Silakan konteksnya apa coba. Ya, baca dari ayat 50-nya. Kau paksa saya ikat kau pakai tali nanti. Udah ngerti, udah saya baca, udah. Gak ngerti saya. Emang mau pengen diikat pakai tali nih, memang udah gawat ini. Saya coba jelaskan. Bacakan dari 50-nya coba, saya tunggu. Bentar. 12. Jangan bandel ini, bandel itu harus ikat kau pakai tali nanti orang ini kau nanti. Oh, saya cukup mengatakan orang-orang loh. Kita dari mana saya baca ini? Dari 50 pun boleh, dari 49 pun boleh, silakan. Dari 29 dulu, Bang Laban, biar Meme tahu bahwa Yesus itu punya Tuhan. 20 sampai 50 jauh kali. 29-nya aja, Bang Laban. 12 cukup itu aja. Cukup itu aja. 12, 50, 53. Tambah parah itu, Met, kalau dia baca semua itu, Met. Mau hancur lah, dari 50 aja, dari 50 aja sampai 55 lah. Ya, 55, 50 sampai 53. Silakan. Enggak, 55 lah, biar kita tahu. Silakan. Tambah ganas di situ, Met. Kalau saya Memet, saya nggak biarkan baca. Saya tanggapi aja kalau saya Memet. Dari sini aja 50 ya. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kau baca atau dikejar orang, bro? Hah? Kau membaca Alkitab atau dikejar orang? Bercepat. Tidak dia baca itu. Bukan malah. Maka saya katakan. Lambatkan dari 50. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.
Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya. Udah tahu tuh, nggak perlu kau baca lagi, aku udah tahu tuh ayat itu. Nah, jadi apa maksudnya 5 dalam satu rumah? Oke, begini ya bro, itu ayat adalah konteks pemisah. Pemisahnya apa? Pemisahnya antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Nah, orang beriman begini ya, itu ayat adalah konteks pengutusan. Jadi begini, Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Contoh, murid-muridnya memberitakan kepada rumah ini, di dalam rumah itu isinya 5 orang. Tetapi ketika murid-muridnya itu memberitakan Injil kepada mereka 5 orang, ada 2 yang percaya tetapi 3 yang tidak percaya. Maka di dalam rumah itu akan timbul pertentangan, mereka akan ribut hanya gara-gara yang 2 itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi yang 3-nya menolak. Ini ayatnya bro. Jadi kau tidak perlu bertanya lagi, saya ini gurumu, saya ajari kau. Mulai besok kau DM saya latih kau untuk membaca Alkitab. Udah, itu aja. Ya, jadi asumsi kau itu asumsi me. Udah, kau DM saya, ambil nomor saya ajari kau. Biarkan dulu mereka. Saya ajari kau untuk cara berdialog. Bang Laban. Jauh kali. Tunggu dulu giliran Bang Laban, Met. Oh ya, silakan Laban. Artinya Anda itu si apa tadi? Mehmet apa siapa sih? Menjelaskan hurufiah saja, jadi yang tertulis ya tidak ada hikmah apa-apa di situ. Artinya pengetahuan Anda masih dangkal, bro. 5 orang satu rumah, masa ya? Ini seperti ini profesor loh. Logik falasi dengarkan baik-baik, saya jawab ya. Saya sudah menyampaikan kamu secara detail bahwasan ayat itu berbicara tentang konteks pengutusan. Lalu Yesus mengatakan dia bawa pedang itu bukanlah literal, tetapi itu metafora atau majas. Kata pedang itu adalah tajam. Apa artinya? Tajam itu adalah sebuah pemisah. Pemisah apa? Pemisah orang yang di dalam rumah itu, sebagian yang mau percaya terhadap pemberitaan Injil, tetapi sebagiannya tidak menerima. Artinya menjadi pertentangan di dalam rumah itu, menjadi keributan. Kau tuh saya ajari kau, saya ini gurumu, bukan kau menguji saya. Kau tuh tanya sama saya. Yang saya minta majasnya 5 orang dalam satu rumah itu yang saya minta dari Anda. Saya jelaskan seperti apa adanya. 5 orang itu saya sudah sampaikan tadi, itu akan menjadi pertentangan karena sebagiannya itu menerima Injil sebagai jalan kebenaran, tetapi sebagiannya menolak. Itu akan menjadi keributan di antara mereka di dalam. Saya tanya bro, rumah itu apa bu? Apa rumah? Rumah itu ya rumah yang kau tinggal sekarang. Oh, bukan. Kita adalah rumah bro. Apa? Tidak ada dikatakan di dalam tubuh itu ada 5 orang. Bait itu apa? Bait itu kan di tubuh kita. Alamak, jadi bait itu cuma tubuh. Jadi rumah Tuhan juga bukan bait. Mana yang lebih lebih dalam? Udah. Kau ini nggak ada kelas sama saya, levelmu jauh kali, mendingan Ustaz Tata. Kau ini Kristen abal-abal ini. Iya, Kristen. Tinggi begitu, masa kau ilmu kayak gini? Kau malu masa ini? Ini ilmu masa ini Pak Profesor kalah sama Bang Labang? Ustaz Tata tuh ilmunya lebih tinggi, dia seorang muslim loh, masa dia bisa tahu Alkitab sedemikian rupa? Kamu nggak tahu, bait aja ini, kamu bro, bisa. saya berpendapat menurut Lukas 1:15. Sebuah rumah tempat ibadah juga itu bait Allah. Jadi dalam bait Allah ada 5 orang. Ini anak ini memang gawat kali, udah gawat kau, udah. Tenang bro, tenang. Kau kusiksa kau di sini beneran, nggak bohong aku. Saya dukung Bang ini, saya dukung. Saya dukung Bang Labang, gaskan Bang Labang. Profesor nih, profesor. Pendapatnya tidak seperti profesor. Ini orang Ustaz Tata itu loh, Ustaz Tata tuh begitu rajinnya baca Alkitab tuh sampai dia mempertanyakan, itu mantap cara pertanyaannya. Anda ini bro ya, saya berpendapat bukan asal-asalan. Lukas 21:15. Kamu belajar sama Ustaz Tata, kalau saya sih sarankan begitu. Coba kita dengarkan dia Pak Pro. Silakan memberikan silakan. Hikmat sehingga kamu tidak dapat ditantang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, Anda saya bantah, berarti tidak ada hikmatnya.
begitu, Mas. Penjelasan Anda tadi bahwa 5 ada orang dalam satu rumah itu seperti 5 orang benaran, itu saya bantahkan, tidak ada hikmatnya. Bang Laban, padahal ini Bang Mehmet ini bukan profesor kaleng-kaleng ini. Dia nggak tahu dia ini moderatornya. Nggak tahu nih dia ini. Kau udah kita dua dialog pakai bahasa Ibrani aja, berani kau? Nggak ngerti saya Ibrani, bro, nggak ngerti. Bahasa Yunani juga. Kita dua dialog. Apalagi si Meme Pos gak bakalan tahu bahasa Ibrani. Waduh, jangan ngaku-ngaku paham lah, Me. Profesor dia Bang Arif, dia profesor. Kalau bahasa Ibrani, saya dukung Bang Meme. Saya dukung Bang Meme. Bahasa hikmat. Saya dukung Laban. Kalau Ibrani, Yunani saya angkat tangan ampun. Tapi kalau bahasa hikmat, oke, mari. Oke, saya dukung Meme. Tadi kan kamu sudah bertanya kepada saya. Sekarang saya tanya sama kamu Laban ya. Siap untuk menjawab ya. Iya. Waduh, sosok tahu bahasa Ibrani kau Meme. Apalagi yang mau ditanya? Saya tanya sama kamu, dengar baik-baik ya. Oke. Di dalam kitab Yesaya itu sebelum kedatangan Yesus itu, Yesaya menyampaikan bahwasan yang bertata di atas surga itu hanyalah Tuhan dan malaikat. Baca Ibraninya, Me. Kepada kamu. Bahasa Ibraninya baca itu, Me. Original teksnya, Me. Ya, original teksnya ada itu. Samayim. Kita lanjutkan. Iya, baca. Ibraninya baca. Iya, enggak. Kalau sama si Laban ini enggak perlu. Ini bukan level dasar. Loh. Katanya tadi. Gini. Bahasa Ibrani. Ini silakan Bang Laban. Silakan Bang Laban menanggapi. Hajar dia. Belum. Saya mau bertanya ini. Oh. Ini saya berapa? Biar saya baca dalam lai. Bagaimana, makasih. Ya saya berapa? Versi lai. LAI. Ya saya berapa? Saya nggak tahu bro, aku di luar ini. Gimana nih, Met? Coba disampaikan dia saya berapa? Lagi di luar katanya dia, di luar. Wah, lari. Jagoan saya lari. Aduh, hancur saya ini. Santai Meme itu lari. Aduh, hancur saya. Padahal mau nanya arti kita di Markus 12:29, Yesus nyebut Tuhan kita. Gimana ini? Tuhan kau punya Tuhan. Bang Meme naik lagi. Tunggu dia masuk dulu baru masuk ke dalam baru naik. Tadi dia di luar. Host izin jawab yang Mehmet yang nanya kebenaran Al-Quran itu ya, Tuhan yang Allah. Padahal di Al-Quran ada kalau dia mau baca itu 7 struktur lapisan bumi atau